Oke, hari ini saya akan sedikit review HP mantan flagship lagi ya. Kali ini keluaran dari Honor, yaitu Honor Magic 4 Pro. Jadi ceritanya kemarin sekitar 2 hari 3 harian yang lalu lah. HP ini saya beli di Malaysia dengan kondisi basic yang menurut aku masih sangat mulus, yaitu sekitar 98%-an. Jadi ini menurut aku masih sangat bagus lah. Jadi di sini saya akan sedikit review tentang HP ini. Untuk harganya di Malaysia sekitar 1.200 sampai 1.500 ringgit. Kalau di kurs rupiah yaitu sekitar 4,5 sampai 5,8 jutaan. Kalau di kurs rupiah sih menurut aku cukup terjangkau ya, dengan harga di sekitar 5 jutaan. Tapi kalau dihitung-hitung sih cukup mahal karena ongkosnya juga. Untuk desainnya sih menurut aku masih sangat terlihat flagship ya, apalagi desain di bagian belakang. Desain kameranya yang membulat gede, di tengah ada kamera berupa kamera periskop. Tentu menandakan HP ini benar-benar real HP flagship. Jadi kalau dibawa di tongkrongan pun HP ini masih sangat terlihat mewah ya, karena layarnya yang lengkung. Desain kameranya menandakan HP ini benar-benar HP flagship. Di Honor Magic 4 Pro ini masih dapat Android terbaru ya, yaitu Android 14. Tapi kemungkinan sih tidak akan dapat update lagi di Android 15, sebab untuk patch keamanannya ini terakhir update di tahun 2023 yang lalu. Jadi sayang banget ya, padahal umurnya baru ya sekitar 2 tahunan lah. Tapi kemungkinan tidak akan dapat update lagi ya, sebab di Honor Magic 4 Pro sudah 2 kali update. Ya biasalah, Android paling 2 kali update, tidak akan dapat update lagi ke Android berikutnya. Dan untuk penyimpanannya ini yang paling terkecil ya, yaitu 256GB dan RAM 8GB. Di tahun 2024 ini menurut aku sih masih sangat cukup dengan penyimpanan yang menurut aku cukup gede. Buat multitasking, multimedia, HP ini juga menurut aku masih sangat enak dan masih sangat enteng. Ya karena HP ini tergolong baru ya, belum lama. Jadi menurut aku sih ini masih cukup bisa digunakan buat kebutuhan sehari-hari. Untuk file genggamannya menurut aku sangat premium ya, karena ini pinggangnya terbuat dari aluminium. Dan untuk bobotnya HP ini cukup berat dan ukurannya juga cukup gede, yaitu 6,8 in. Jadi di tangan menurut aku sih ya kurang nyaman lah, apalagi menggunakan satu tangan. Untuk layarnya HP ini tergolong sangat bagus ya, sudah berjenis LTPO OLED HDR10+. Dan untuk resolusinya pun kalian bisa pilih tinggi, sedang maupun rendah. Kalian juga bisa pilih otomatis ya, jadi layarnya menyesuaikan dengan keadaan. Untuk kecerahannya juga menurut aku sangat bagus ya, di tengah terik matahari ini masih sangat terlihat jelas. Padahal kecerahannya tidak sampai full ya, cuma kurang lebih 80% lah. Tapi di tengah terik matahari masih terlihat jelas menurut aku. Kalau soal tampilan warna layar, ini sangat bagus sekali menurut aku karena kerapatan pixelnya juga sangat tinggi, yaitu 460 ppi. Tentu buat kebutuhan nonton film, HP ini menurut aku sangat puas sekali lah. Layarnya yang gede, kecerahannya yang bagus, terus juga kaya akan warna karena layarnya juga sudah berjenis LTPO OLED. Di bagian depan terdapat 2 buah lensa kamera ya, yaitu 12 megapiksel dan 3D TOF. Dan untuk perekamannya sudah mendukung 4K 30 fps. Menurut aku sih ini cukup lah buat kebutuhan sehari-hari. Di bagian belakang terdapat 4 buah kamera, yaitu 50 megapiksel wide, 50 megapiksel ultra wide, 64 megapiksel periskop, dan 3D TOF. Untuk perekaman HP ini mentok di 4K 60 fps dan HP ini juga bisa 100 kali zoom. Jadi ini bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Terus HP ini juga in-display fingerprint ya, karena HP ini juga sudah berjenis OLED untuk layarnya. Untuk fingerprintnya juga ini sangat akurat, dan HP ini juga sudah mendukung fast unlock, ini mendeteksi wajah kita ya. Fast unlocknya pun ini cukup akurat dan bisa digunakan pada malam hari. Untuk menu kameranya HP ini cukup banyak ya, seperti ada mode malam, mode portrait, mode pro, dan mode-mode lainnya. Pokoknya menu kameranya cukup banyak dan ini bisa digunakan buat yang suka manual mode. HP ini bisa digunakan karena ada mode manualnya. Menurut aku sih HP ini masih sangat worth it ya di tahun 2024 ini. Jadi buat kebutuhan seperti multitasking ataupun buat kebutuhan ngerekam video, kamera, HP ini masih sangat bisa diandalkan di tahun 2024 ini. Jadi buat teman-teman yang kepengen Honor Magic 4 Pro di tahun 2024 ini, kalian tinggal beli saja ya. Harganya sekitar 6,5 sampai 7 jutaan. Untuk skor Antutunya menurut aku tidak terlalu tinggi, yaitu mencapai 800 ribuan. Ya ini menggunakan chipset dari Snapdragon ya, yaitu Snapdragon 8 Gen 1. Ya ini chipset yang tergolong menurut aku sih cukup panas buat kebutuhan sehari-hari. Untuk kebutuhan gaming maupun non gaming, HP ini juga cukup panas ya, karena menggunakan chipset seperti chipset 888.
yang terkenal panas itu. Ya katanya sih chipset gagal, tapi menurut aku sih secara performa HP ini masih sangat bisa diandalkan di tahun 2024 ini. Buat kebutuhan ngegame seperti game Mobile Legends, grafiknya bisa rata kanan ya, yaitu bisa grafik ultra dan refresh rate ultra. Tentu HP ini masih sangat bisa diandalkan buat kebutuhan gaming maupun non gaming. Jadi buat teman-teman yang pengen beli Honor Magic 4 Pro di tahun 2024 ini, silahkan beli saja. Oke, jadi cukup sekian ya. Terima kasih, mantul.